Film diawali dengan sebuah quotes dari seorang penulis bernama Mark Twain, bahwa 2 hari terpenting dalam hidupmu adalah hari saat kau dilahirkan dan hari saat kau tahu kenapa kau dilahirkan. Berlatar di Boston, Amerika Serikat, seorang pria parubaya bernama Robert McCall hidup sendirian dengan damai di kos-kosannya. Robert adalah pribadi yang sangat disiplin, rapi, dan teliti. Dia terbiasa melakukan segala macam hal dengan tertib dan juga selalu menghitung waktu pengerjaannya dengan stopwatch di jam tangan. Saat ini Robert berprofesi sebagai karyawan di toko bangunan dan di sana dia memiliki seorang teman yang cukup akrab yaitu Ralphie. Sebagai teman yang tahu Ralphie ingin menjadi security, Robert pun menyarankannya untuk berhenti makan makanan berlemak. Selain memantau pola makanan, juga membantunya latihan fisik. What? Potatoes or a vegetable? I like crunchy things. Carrots are crunchy. Dry seaweed is crunchy. I'm a human, not a rabbit. You want to make security guard, you got to lose weight, you got to test in 1 week. Now, you asked me to help you, but if you're not willing to apply yourself. Yeah. Hey. Progress, not perfection. Sepulangnya bekerja seperti biasa ya, Robert makan, cuci piring, beres-beres rumah sedikit, dan tak lupa menghitung waktu-waktunya. Lalu saat malam Robert memiliki kebiasaan membaca buku dan karena dia sering mengalami insomnia atau kesulitan tidur, malam itu Robert pun pergi ke sebuah warkop langganannya. Berbekal teh celup yang dibungkus tisu sangat rapi, bahkan ketika sampai di warkop Robert itu juga menata sendok garpu dan bukunya agar dia bisa merasa nyaman. Sangat-sangat terorganisir dan rapi sekali guys. Di warkop tersebut Robert bertemu dengan Terry, seorang PSK yang masih belia dan sering beli jahe anget ya di sana. Meski sama-sama sering melihat, namun mereka tuh tak saling kenal guys. Oh no. Tooth and nail right now. Yeah, well maybe he's just too old. Keesokan harinya seperti biasa Robert bekerja dan lanjut malam harinya pergi ke warkop lagi. Lagi-lagi Robert bertemu dengan Terry dan mereka pun sempat membahas buku yang dibaca oleh Robert. Fish. Oh, yeah. Yes, yeah, you did. It's a happy ending. Well, not exactly. Tak lama kemudian Terry pun ditelepon oleh seorang pria bernama Slavy, yang ternyata dia adalah mafia Rusia yang menyewakan jasa wanita-wanita PSK termasuk si Terry ini. Malam itu Terry terus melayani tamunya dan dia pun menolak karena pelanggan tersebut bertubuh sangat besar. Namun karena Slavy memaksa dan si pelanggan juga sudah menjemputnya di depan warkop, mau gak mau Terry pun menuruti perintah si Slavy. Di lain sisi Robert yang melihat Terry pun berpikiran sepertinya Terry ini terpaksa ya melakoni pekerjaan haramnya. Besok malamnya di warkop yang sama, Terry merasa hidupnya tersesat dan akhirnya ngobrol ngalor ngidul dengan si Robert ini. Mereka pun berkenalan lalu Terry memberitahu nama aslinya yang sebenarnya yaitu Alina. I'm Terry. Bob. Dia bercita-cita menjadi penyanyi profesional dan Robert diminta mendengarkan suara rekamannya itu. Robert pun mengatakan jika Alina bisa menjadi apapun yang dia inginkan, asal dia mau keluar dari dunia gelapnya saat ini. Lalu dari percakapan mereka terungkap bahwa Robert dulunya memiliki seorang istri. Namun istrinya telah meninggal dan kejadian itulah yang berpengaruh besar terhadap hidup Robert. Setelah itu Robert dan Alina pulang jalan kaki bersama sekalian cari angin. Lalu tiba-tiba seonggok mobil datang yang ternyata itu adalah Slavy beserta anak buahnya guys. Slavy pun langsung menampar Alina karena Alina telah mengecewakan tamunya semalam. Sampai Alina dipukul oleh pelanggan tersebut yang memuat mata Alina lebam. Lalu Slavy yang mengira Robert adalah om-om gadun memberikan kartu namanya kalau dia membutuhkan wanita pemuas yang ciamik. Call this number. I send you another one. Better. Robert pun hanya tersenyum sambil terus melihat Slavy dan anak buahnya. Sejak kejadian malam itu Robert pun khawatir dengan kondisi Alina karena sudah beberapa hari dia tidak pernah datang lagi ke warkop langganan. Sampai akhirnya bapak-bapak warkop mendapat kabar bahwa Alina sedang dirawat di ICU karena luka pukul yang sangat parah.
Nggak pakai lama, Robert pun langsung meluncur menjenguk Alina dan untungnya sudah ada teman Alina sesama PSK yang menemani. Temannya itu pun menceritakan bahwa majikan mereka bernama Slavi telah menghajar Alina habis-habisan karena sudah melanggar aturan dan dijadikan contoh untuk wanita-wanita lain yang berani melawan. Bahkan Slavi tidak akan segan-segan ya untuk mengkill jika ada yang berani melawan lagi. He said he'd cut her throat next time. He said a whore who fucks and can't talk might be worth twice as much. Hari demi hari pun dilalui Robert dengan perasaan gelisah gundah gulana. Apakah dia harus bertindak membantu Alina dan menegakkan keadilan atau hanya cicing wae sampai suatu malam Slavi datang ke kantornya yang berada di dalam restoran Rusia dengan mobil mewahnya dan berdiskusi dengan anak-anak buahnya tentang bisnis mereka, guys. Lalu tiba-tiba datanglah Om Denzel Washington alias Robert yang tentunya membuat mereka semua bingung karena tidak mengenalinya. Tanpa ada perasaan takut sedikitpun Robert mendatangi Slavi lalu memberinya uang tunai sejumlah $9.800 untuk membebaskan Alina. $9,000. $9,800 cash. For what? Freedom. Aha. Посмотри на него. Mendengar itu, Slavi pun hanya tertawa karena dia akan mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat, jauh lebih banyak dari $9.000 melalui hasil menyewakan Alina yang masih muda. Slavi pun mengusir Robert dari sana dan menyuruhnya mending colai aja sebanyak 9.800 kali daripada memberi uang kecil seperti itu. Sebuah perkataan yang keliru dari Slavi dan Robert pun mengambil uangnya kembali lalu mengunci pintu ruangan dan disinilah guys, kita akan diperlihatkan bagaimana kemampuan Robert sebenarnya guys. 11-12 dengan kemampuan John Wick ya, dalam waktu singkat dia mampu memperhatikan sebuah hal detail yang ada di ruangan tersebut. Bahkan dengan edannya Robert ini memperkirakan waktu yang dia butuhkan untuk membunuh mereka semua yang hanya dalam 16 detik saja. Bermodalkan senjata musuh dan alat-alat seadanya seperti pembuka botol, juga intuisi dan prediksi yang sangat tajam, Robert pun akhirnya membantai mereka semua dengan dingin dan brutal. Namun perkiraan waktunya ternyata meleset guys, yang awalnya diperkirakan 16 detik saja ternyata butuh 28 detik. Ya lumayan meleset dikit lah ya. 28 minus 9, 19. Setelah pembantaian selesai, Robert pun menganalisis kenapa waktunya bisa meleset. Setelah itu dia meminta maaf kepada Tuhan karena terpaksa melakukan perbuatan keji seperti itu. Siapakah Robert sebenarnya guys? Inilah The Equalizer. Keesokan harinya Robert pun bekerja seperti tidak terjadi apa-apa ya, dan berita kematian 5 orang itu pun sudah masuk berita. Di lain sisi seorang pria bernama Teddy baru sampai di Boston dan langsung OTW ke TKP pembunuhan. Usut punya usut, Slavi adalah bagian dari sindikat mafia yang jauh lebih besar. Dengan pemimpinnya bernama Vladimir Pushkin, sedangkan Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin yang diminta menyelidiki kasus pembunuhan Slavi dan anak buahnya. Teddy pun membayar 3 oknum detektif lokal setempat, salah satunya adalah Pai Jo untuk membantu menyelidiki guys. Karena kemungkinan pembunuhan dilakukan oleh sekitar 3 orang dan akibatnya persaingan bisnis dengan mafia lain di sana. You a fucking chauffeur? This is our town. You're a fucking guest. Esoknya di tempat kerja Robert mendapat kabar bahwa Rafli resign secara mendadak. Dia pun langsung mendatangi kafe milik Ibu Ralfi yang ternyata baru terkena musibah kebakaran. Itulah kenapa si Ralfi ini resign ya, karena dia harus membantu ibunya dan Robert pun juga ikut membantu mereka. Merasa curiga dengan insiden kebakaran yang tidak wajar, Robert akhirnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi guys. Lalu suatu malam dia melihat 2 oknum polisi korup yang memeras Ibu Ralfi ini dengan alasan uang keamanan. Itu artinya merekalah yang sengaja membakar kafe tersebut agar memberikan efek jera kepada Ibu Ralfi yang sempat tidak mau membayar.
Robert yang sudah mengintai pun menunjukkan bukti rekaman bahwa kedua polisi itu sering memeras banyak pelaku UMKM. Jelas mereka pun akan memberi pelajaran kepada Robert, tapi justru merekalah yang diberi pelajaran guys. Mampus. Dan diminta mengembalikan semua uang milik orang-orang atau video tersebut akan disebarluaskan. Tomorrow you'll have returned all the money you extorted from those people. You'll tell them it will never happen again. You do that and this video will never be seen. Don't, and a half an hour later you'll watch the uncut version on every news outlet in the area. Setelah itu Robert juga teman-temannya sekantor bermain baseball bersama dan terlihat Ralphie yang berterima kasih kepada Robert atas bantuannya kemarin. Karena sekarang dia telah lolos tes dan resmi menjadi security sesuai keinginannya. Lalu saat kembali bekerja, dilalah guys ada seorang perampok kecut yang meminta semua uang di mesin kasir juga cincin milik teman Robert yang sedang bertugas di kasir tersebut. Hipotesis dan intuisi Robert pun mulai berjalan guys, yang mana tentunya halah easy ini mah perkara udah membunuh perampok itu mah. Namun sayangnya ada anak kecil di dekat sana dan perampok itu bisa membahayakan nyawanya guys. Robert pun akhirnya memberikan semua uang kasir dan cincin temannya itu. Namun ketika perampok itu pergi, dia mengingat plat nomor mobilnya, lalu mengambil seonggok palu di toko bangunan. Robert pun langsung menghabisi perampok itu guys secara diam-diam. Dan mengembalikan uang kasir juga cincin milik temannya itu. Emang bener-bener the real pahlawan ya si Robert ini guys. My ring. Sementara itu Teddy mendatangi rekan-rekan mafia dari berbagai negara seperti Italia, Armenia, juga Irlandia yang petingginya bernama Little John. Dua anak buahnya pun ditembak mati oleh Paijo, sedangkan Teddy memukuli Little John sampai hampir die. Hanya karena dia bersikap songong lur pada Little John mengaku tidak tahu menahu tentang kematian Slavi and the gang. Teddy pun melapor ke bos mafia Pushkin. Hampir tidak ada satupun rekan mafia yang terlibat dengan pembunuhan Slavi dan Teddy yakin pembunuhnya pasti orang di luar mafia yang memiliki keterampilan dan sangat ahli dalam membunuh. Pushkin pun menyuruh Teddy segera menyelesaikan pekerjaannya karena bisnis-bisnis mereka mulai terhambat. Setelah itu Teddy pun menginterogasi sahabat seprofesi yaitu Alina untuk bertanya apakah dia tahu siapa yang pernah bermasalah dengan Slavi. When did you last talk to her? Where? A week ago. I went to the hospital. I saw her there. Did anyone else visit her? Yes. Dengan terpaksa, dia pun memberitahu bahwa ada seorang pria baik hati yang menjenguk Alina, entah siapa namanya. Dan karena tidak ada lagi informasi yang bisa digali, dengan teganya Teddy ini pun membunuh wanita itu dengan cara mencipoknya, mencekiknya. Setelah menganalisa CCTV dengan waktu kematian Slavi juga ciri-ciri yang diberikan oleh teman Alina, Teddy pun yakin jika pelakunya adalah pria bernama Robert. Dan malam itu juga dia langsung mendatangi kos-kosannya. Teddy pun bertanya kenapa Robert makan ke restoran Rusia yang cukup jauh dari kosannya dan juga pertanyaan-pertanyaan lain. May I ask why you dined at that particular restaurant? Like Boroshki. There's 5 authentic Russian restaurants within walking distance of your apartment. I assume they all serve pierogi. Namun Robert bisa menjawab semuanya dengan sangat-sangat tenang dan masuk akal. Bahkan dia tidak bergeming sedikit pun ketika Teddy menunjukkan foto teman Alina yang sudah tewas. I don't remember where from. What happened to her? She fell down and broke her neck. Did she? I'll be in touch. Dari percakapan sikap tersebut, Teddy semakin yakin Robert memang bukan orang sembarangan dan memang dialah pelakunya. Gerak-gerik Robert pun terus dipantau dan ketika identitasnya sudah didapatkan, Robert adalah pria paruh baya normal, lulus sekolah, kerja di toko bangunan, bayar pajak, makan kayak orang normal lah ya pokoknya guys. Namun Pushkin yakin jika identitas tersebut telah dipalsukan dan Teddy akan melakukan segala cara menangkap Robert hidup-hidup.
Di lain sisi, Robert yang tahu dirinya dalam bahaya segera mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Teddy yang tahu Robert sering ngopi di warkop langganan memerintahkan anak buahnya menyamar jadi petugas PLN. Namun penyamarannya langsung terbongkar oleh si Robert. Cukup dengan melihat dari tangannya saja. Anggota mafia tersebut pun menodongkan pistolnya dan akan menangkap Robert hidup-hidup. Black Denali. Here we go. Namun seperti biasa guys, dengan cepat Robert menghabisinya bermodalkan buku bacaannya saja. Setelah itu Robert keluar dari warkop dan memfoto Teddy juga anak buahnya yang mengintai. Meskipun Robert berhasil kabur, namun Teddy tahu dia sedang terluka akibat terkena serempetan peluru. Robert yang sampai di kosan pun segera mengobati luka di kakinya. Pakai madu dipanasin dong, luar biasa edan ya kan? Sementara Teddy beserta anak buahnya mulai memasuki kosan Robert dan ketika pintu kamar mandi dibuka, ternyata inilah persiapan yang dilakukan oleh Robert. Dia telah pindah ke kosan lain beberapa meter dari sana dan sudah memasang CCTV tersembunyi di kosan lama agar bisa mendengar percakapan mereka. Selain itu, Robert juga meletakkan obat palsu untuk mabuk udara dan juga bukti palsu tiket pesawat ke Meksiko agar mereka mengira Robert akan kabur dari kota itu. Namun Teddy yang sama cerdasnya tidak mudah tertipu begitu saja guys. Bahkan dia tahu Robert sedang memantau mereka dari kejauhan. Plane ticket to Mexico 2 days ago. Leaves Logan 10 a.m. tomorrow. Guy knew this was coming. He's on the run. Let's get someone down the airport. Keesokan paginya Robert pun pergi ke suatu tempat yang cukup jauh di mana terdapat rumah besar milik sepasang suami istri yaitu Susan dan Brian. Di sinilah akhirnya terungkap bahwa Robert ini adalah mantan perwira marinir sekaligus agen Intel Amerika dan hingga saat ini Robert itu telah dinyatakan tewas guys karena insiden pengeboman yang terjadi dahulu. Tujuan Robert datang ke sana untuk meminta bantuan Susan, mencari tahu siapakah Teddy ini sebenarnya. Meskipun Susan sudah pensiun dari Intel, namun dia akan membantu Robert dan langsung terbang ke kantor Intel untuk mendapatkan informasi tentang Teddy juga komplotan mafianya. Setelah Susan mendapat semua informasi tersebut, Robert akhirnya tahu bahwa Teddy maupun Slavi bekerja di bawah mafia raksasa dari Rusia yang bernama Pushkin dan memiliki jaringan bisnis terbanyak di negara termasuk Amerika. Nah, kematian Slavi ini membuat jaringan bisnis Pushkin di Amerika jadi terhambat karena sudah tidak ada penghubung lagi. Sedangkan Teddy yang memiliki nama asli Nikolai adalah mantan pasukan khusus Rusia dan kini telah menjadi agen polisi rahasia selama bertahun-tahun. 3 years, Detective Remar and Detective Pedersen. Only now they're dead. Teddy adalah sosok yang tangguh, cerdas, namun juga sosiopat dan menurut informasi yang juga didapatkan Susan dari 3 oknum detektif Boston, 2 diantaranya telah dibunuh secara sadis oleh Teddy. Sedangkan Paijo sudah beberapa hari terakhir tidak terdengar kabarnya dan Susan pun memperingatkan bahwa Teddy tidak akan berhenti mencari Robert untuk membunuhnya atau membunuh siapapun orang terdekat yang dia sayangi. He won't stop until he kills you and anyone you care about. Meski sudah mengetahui betapa besarnya jaringan mafia Rusia, Robert yang hanya seorang diri tidak peduli guys. Karena yang diinginkan hanyalah kebenaran dan keadilan. Tanpa menunggu waktu lama, pertama-tama Robert akan mengincar si Paijo. Robert pun mendatangi kediamannya, mempersiapkan segala sesuatu secara diam-diam. Lalu memancing Paijo dengan alarm mobil yang dinyalakan, dengan mudahnya Paijo pun termakan jebakan itu.
Dia langsung diajar dan diborgol di dalam mobilnya sendiri yang sudah dimasukkan selang berisi gas. Nah, biasanya orang interogasi di sisanya itu pakai setruman ya, atau dicelupin ke air ya kan. Nah, ini si Robert malah pakai gas di dalam mobil korbannya sendiri, guys. Robert pun bertanya tentang bisnis Pushkin, tapi loh malah nggak dijawab-jawab, guys. Ya gampang, tinggal tutup aja jendela sampai sesak nafas. Iya nggak, guys? Pushkin, I need to know everything. Who, what, when, where, why. Before you tell me you're not gonna talk. Pak Ijo pun akhirnya menyerah dan dia akan mengantarkan Robert ke gudang pencucian uang hasil bisnis ilegal milik Pushkin. Yang berkedok toko penyimpanan daging, mereka pun bertemu anak buah Pushkin yaitu Andriy. Tidak pakai tahu lah nih ya, yang bertanggung jawab memantau keluar masuk uang. Robert pun mengaku sebagai anak buah Pushkin dan meminta mereka semua pergi dari sana. Dengan alasan polisi telah mengendus gudang pencucian uang tersebut. Awalnya Andriy tidak percaya dan menodongkan pistolnya. Tapi jelas dia hanyalah butiran debu ya bagi si Robert ini. Dan semua anggotanya pun dibungkam. Settle now. Frank tells me you're the man, Andre. Yeah? He says your guys are incredibly loyal toward you. They'll do anything you say. So if you tell them to put their guns down, lay down on the floor with their hands behind their back, they'll do that, won't they? Sedangkan para pekerja diminta pulang dan diberi pasangon dari uang-uang tersebut, guys. Setelah itu, Pak Ijo pun diborgol dan diminta menelpon polisi untuk menindak gudang pencucian uang tersebut. Lalu Robert yang tahu Pak Ijo menyembunyikan data-data penting terkait bisnis Pushkin, dia pun memaksanya untuk memberitahu lokasi file tersebut. Tak lama setelahnya polisi pun datang menangkap si Pak Ijo, juga anggota mafia yang sudah diikat oleh Robert, termasuk uang-uang ilegal yang sangat-sangat bejibun. Holy shit. Oh yeah. Oh yeah. Who's gonna fucking count this? Di lain sisi, Teddy bertemu dengan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh si Robert. Namun begitu ya, mas-mas ini malah izin ke toilet untuk pipis. Ternyata yang balik malah si Robert dong. Sambil membawa kacamata pembunuh bayaran tadi, guys, yang penuh darah alias sudah koit. Robert mengancam agar Pushkin segera menutup seluruh operasinya malam itu juga, atau Robert tidak akan berhenti menghancurkan bisnis Pushkin, juga membunuh semua anggota mafia termasuk Teddy juga Pushkin sendiri. Robert mengatakan jika dahulu dia melakukan banyak hal buruk, lalu dia berjanji kepada mendiang istrinya untuk berhenti dari profesinya, tidak melakukan hal buruk lagi dan hidup normal. Namun untuk menghadapi Pushkin dan jaringannya adalah sebuah pengecualian. Brick by brick, dollar by dollar, body by body. Or you can call your boss and tell him to shut down his operation tonight. Sesampainya di kosan, Robert pun segera mengecek file milik Pak Ijo yang ternyata isinya adalah seluruh transaksi ilegal bisnis Pushkin. Nominalnya juga bukan yang ecek-ecek ya, ratusan ribu rupiah, gak mungkin lah ya, tapi puluhan sampai ratusan miliar, guys. Selain itu juga ada katalog open BO, semua wanita-wanita yang bisa disewa termasuk Alina. Gak pakai lama, Robert pun langsung mengirim bukti-bukti tersebut ke FBI. Selain itu, di file tersebut juga ada informasi di manakah bisnis minyak ilegal milik Pushkin. Dan ya, malam itu juga Robert pun langsung meledakkan kapal-kapalnya, guys, sebagai tanda untuk memulai peperangan melawan Pushkin. Pushkin yang sangat murka dengan Robert pun memerintahkan Teddy untuk segera membunuhnya, atau Teddy akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Kali itu Teddy membawa pasukan elit terbaiknya untuk memburu Robert, lalu menelpon Robert dan mengancam jika dia akan membunuh teman-teman kerjanya jika Robert tidak kunjung datang dalam waktu 30 menit. Nikolai? Your life for theirs. Whose? You want to answer that. Tentunya Robert segera OTW dong ke toko bangunan naik bis, dan tepat ketika Raffi akan dieksekusi oleh salah satu musuh, Robert pun langsung mengkletak endasnya.
Ralphie pun diminta menyelamatkan semua pekerja, sedangkan Robert mulai membantai satu persatu pasukan Teddy dengan memanfaatkan barang-barang di sana dan tanpa suara, guys. Setelah semua pasukan Teddy dibunuh, Ralphie pun membantu Robert untuk keluar dari sana, namun kaki Ralphie sempat tertembak oleh Teddy. Sampai akhirnya Robert pun berhadapan dengan Teddy, guys. Namun dengan mudahnya Teddy pun dibunuh menggunakan pelontar paku. Tiga hari kemudian di Moskow, Rusia, tepatnya di kediaman Pushkin yang bak istana dengan keamanan super ketat, Robert pun langsung membantai semua penjaga di sana. Lalu masuk ke kamar Pushkin, dan Pushkin yang masih mandi sambil bernyanyi-nyanyi terkejut, guys. Lalu bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh si Robert ini. Dan Robert hanya menjawab jika yang diinginkannya adalah membunuh Pushkin demi kedamaian. I want the head of the snake. So it's you. And now you come to kill me. Yes. Tiba-tiba saja Robert menghilang dari sana, namun ternyata dia sudah memasang jebakan, yang mana dengan tololnya tidak bisa dicari oleh Pushkin hingga membuatnya tewas seketika. Setelah menghancurkan seluruh bisnis mafia Rusia dan membunuh pemimpin juga semua anggotanya, Robert pun udah balik lagi kayak bapak-bapak komplek ya, yang humble pada umumnya, guys. Saat Robert baru selesai belanja di Cimory, Alina yang alhamdulillahnya ya sudah sehat pun datang menghampirinya. Kini hidup Alina sudah berubah 180 derajat, dia mulai membaca buku seperti Robert, juga memiliki pekerjaan baru yang halal tentunya. Alina mengatakan jika saat dia pulang sudah ada amplop berisi uang $9.800, juga tiket keluar kota untuk memulai hidup baru. When they gave me my stuff back at the hospital, there was this envelope with my name on it. Almost $10,000 inside, and a ticket out of town. Tanpa diketahui olehnya jika itu adalah uang Robert yang dulu memang diniatkan untuk menebus Alina. Robert pun yakin suatu saat nanti Alina akan menjadi penyanyi yang hebat, dan Alina pun mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya selama ini. Juga sosok Robert yang sangat menginspirasi. Di akhir film, Robert kembali menjalani hari-harinya sendirian, guys. Juga nongkrong di warkop langganannya. Namun yang berbeda kali ini Robert sudah menemukan jalan ninjanya, guys, yaitu membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan demi keadilan.